Halo, selamat pagi adik-adik. Baik, apa kabar adik-adik? Oke, sehat-sehat ya adik-adik. Baik, di pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang bakat dan minat. Jadi sebelum Bapak jelaskan, Bapak share screen dulu ya adik-adik. Oke, Bapak mau tanya dulu adik-adik. Apa sih yang dimaksud dengan bakat dan minat? Oke, Bapak akan jelaskan. Baik, adik-adik, di sini bakat itu adalah suatu potensi yang dimiliki oleh adik-adik sejak lahir. Jadi bakat itu sudah ada sejak lahir ya adik-adik. Jadi contohnya itu Bapak ambil tentang melukis. Jadi contohnya adik-adik berbakat dalam melukis. Jadi adik-adik akan lebih cepat mengerti dalam pekerjaan melukisnya dibandingkan dengan adik-adik yang tidak berbakat dalam melukis. Jadi adik-adik yang sudah berbakat dalam melukis itu, ia akan lebih paham, lebih pahami dengan melukisnya itu, dan adik-adik akan mengerjakan itu lebih cepat. Sedangkan kalau adik-adik yang tidak berbakat dalam melukis, ia akan kesulitan, dan dia akan mengerjakan akan lama dalam pekerjaan melukisnya itu. Jadi minat itu adalah suatu proses yang tetap untuk memperhatikan dan memfokuskan diri pada sesuatu yang diminatinya dengan perasaan senang dan juga rasa puas. Jadi minat itu contohnya adik-adik minat dalam belajar. Tentunya adik-adik akan lebih giat dalam belajar, adik-adik akan memfokuskan diri pada sesuatu yang adik-adik minat. Begitu. Ya, selanjutnya itu faktor-faktor yang mendukung perkembangan bakat dan minat adik-adik. Jadi di sini faktor itu terbagi atas dua, itu faktor internal dan juga faktor eksternal. Jadi faktor internal itu terbagi menjadi dua, faktor bawaan dan juga faktor kepribadian. Baik, jadi yang pertama faktor bawaan itu adik-adik. Faktor bawaan ini merupakan perkembangan adik-adik dalam minat dan bakat itu sudah diwariskan oleh orang tua adik-adik. Jadi faktor bawaan ini adik-adik sudah diwariskan oleh orang tua adik-adik begitu. Jadi faktor kepribadian ini adik-adik, di mana faktor kepribadian ini yaitu keadaan psikologis di mana adik-adik perkembangan potensi adik-adik itu tergantung pada diri dan juga emosi dalam adik-adik itu sendiri. Maksudnya begini, hal ini akan membantu adik-adik dalam membentuk konsep serta optimis dan percaya diri dalam mengembangkan adik-adik punya bakat dan juga minat adik-adik. Begitu. Selanjutnya itu adik-adik faktor eksternal. Jadi yang pertama itu faktor eksternal itu faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan ini adik-adik di mana faktor lingkungan ini merupakan hal di mana adik-adik mengembangkan adik-adik punya minat dan juga bakat. Di mana faktor lingkungan ini tentunya ada dukungan dari orang tua, keluarga dalam mengembangkan adik-adik punya bakat dan juga adik-adik punya minat. Jadi yang kedua ini lingkungan sekolah.
Jadi lingkungan sekolah ini adik-adik, tentunya adik-adik tahu. Jadi lingkungan sekolah ini di mana proses belajar mengajar itu lebih sangat baik dalam mendidik dan juga mendidik, di mana adik-adik tentunya adik-adik tahu mendidik dalam minat dan juga bakat adik-adik itu akan dikembangkan secara intensif. Jadi lingkungan sekolah ini adik-adik itu akan membentuk karakter adik-adik dalam mengembangkan adik-adik punya bakat dan minat. Jadi lingkungan sosial ini adik-adik, yang ketiga lingkungan sosial ini jadi berhubungan dengan masyarakat atau teman-teman adik-adik, keluarga adik-adik. Jadi itu akan membentuk juga adik-adik punya bakat dan minat. Yang berikut itu cara mengembangkan adik-adik punya bakat dan juga minat. Ya, di sini ada 3 adik-adik. Yang pertama itu perlu keberanian, perlu didukung latihan, dan juga perlu didukung lingkungan. Yang pertama itu perlu keberanian. Jadi di mana adik-adik tahu bahwa keberanian itu membuat kita mampu menghadapi tantangan atau hambatan baik yang bersifat fisik, psikis maupun kendala-kendala sosial atau yang lainnya. Jadi keberanian ini adik-adik akan mampu adik-adik melihat jalan keluar dalam kesulitan yang adik-adik alami. Jadi dengan berbagai kendala yang adik-adik alami itu, adik-adik akan mampu melewatinya itu dengan baik. Jadi yang kedua perlu didukung latihan. Jadi adik-adik perlu didukung latihan. Ini adik-adik tentunya adik-adik harus lebih melatih diri, lebih fokus dalam bakat dan juga minat adik-adik tersebut, sehingga apa yang adik-adik minat, apa yang adik-adik yang sudah mempunyai bakat itu adik-adik lebih kembangkan lagi dengan berlatih, sehingga adik-adik ke depannya itu adik-adik lebih baik lagi dalam bakat dan juga minat adik-adik tersebut. Adik-adik sekalian begitu. Yang terakhir perlu didukung dengan lingkungan. Jadi lingkungan ini juga penting adik-adik. Di mana tentunya di situ lingkungan ini dapat membantu adik-adik juga. Baik dari keluarga, baik dari teman sebaya, adik-adik, juga dapat membantu adik-adik dalam mengembangkan adik-adik punya bakat dan juga minat. Oke, sekian dulu materi kita pada hari ini adik-adik. Jadi di pertemuan berikutnya nanti adik-adik sepakat dulu adik-adik akan mau kita bertemu lagi di minggu depan atau kapan adik-adik? Oke, kalau adik-adik mau minggu depan, kita sepakat dulu di jam yang sama ya adik-adik. Jadi materi hari ini adik-adik akan lebih paham mengenai adik-adik punya bakat dan juga adik-adik punya minat. Jadi adik-adik yang sudah punya minat dalam belajar, dalam minat baik dalam belajar, melukis, dalam bermain bola kaki, pokoknya apa saja yang adik-adik
minat atau minat atau adik-adik punya bakat itu adik-adik harus kembangkan. Adik-adik harus berlatih sehingga apa yang adik-adik sudah minat dan adik-adik punya bakat itu adik-adik lebih kembangkan lagi ke depannya, begitu adik-adik. Baik, sampai sini dulu pertemuan kita pada hari ini adik-adik. Sekian dan terima kasih.